Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, berjumpa lagi dengan pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 3 tentang makanan sehat, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Kita akan belajar tentang iklan, gangguan pencernaan, dan properti tari. Namun, sebelumnya kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak yang Bu Guru sayangi, untuk pekan kemarin anak-anak sudah belajar tentang iklan. Siapa yang masih ingat dengan iklan? Ya, betul. Yuk, iklan itu ya, siapa masih ingat? Ya, iklan yaitu pemberitahuan barang atau jasa dengan tujuan untuk mengajak khayalak tertarik pada barang atau jasa tersebut. Ya, jadi tujuannya adalah supaya mereka tertarik pada barang yang kita tawarkan. Nah, biasanya di iklan kemarin kalian juga sudah belajar tentang kata kunci, ya. Kata yang menjadi tujuan dari iklan. Biasanya kata kunci terdapat pada judul iklan atau kata yang ditulis berulang. Sedangkan ciri bahasa iklan yaitu menggunakan bahasa yang singkat, kemudian jelas, kemudian mudah difahami dan menarik. Nah, anak-anak, coba kita lanjut. Nah, kita amati pada gambar-gambar iklan pada buku kalian. Nih, ada makanan sehat dan bergizi. Ayo cari kata kuncinya apa di sini? Nah, tentunya anak-anak sudah bisa ya. Nah, sekarang ini, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Nah, kata kuncinya apa anak-anak? Sudah bisa ya? Ya. Anak-anak yang Bu Guru sayang, tentunya kalian kemarin sudah belajar tentang iklan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang jenis iklan. Pada tema ini, pada tema 3, kita baru belajar jenis iklan 2. Yang pertama adalah iklan cetak, yang kedua adalah iklan elektronik. Iklan cetak itu apa? Siapa yang tahu? Nah, iklan yang berada di koran, majalah, tabloid. Nah, kemudian iklan cetak itu berisi tentang gambar yang menarik dan juga berwarna. Nah, mengapa menarik? Supaya orang-orang tertarik dan mau menerima ajakan dari iklan tersebut. Kemudian yang kedua adalah iklan elektronik. Iklan elektronik ini berada di radio, televisi, ataupun juga internet. Nah, di iklan elektronik ini merupakan gabungan dari gambar berwarna, gerak, dan suara. Nah, tentunya ini lebih menarik ya, karena lebih banyak kreativitas. Dan terkadang juga ada bintang iklannya, sehingga lebih menarik dan halayak ramai lebih mau menerima ajakan dari iklan tersebut. Anak sayangi, namun demikian kita harus bijak terhadap iklan yang ada di sekeliling kita, baik itu yang iklan cetak maupun iklan elektronik, apalagi di televisi atau internet. Akan banyak sekali iklan barang-barang yang kita jadi kepingin ya. Nah, kita harus selektif mana yang harus diperlukan, mana yang kita butuhkan. Kita hanya membeli yang diperlukan saja, karena Allah sudah melarang sikap boros. Nah, dalam surat Al-Isra ayat 26-27 disebutkan di sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira.
mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Artinya kita tidak boleh boros ketika kita masih mempunyai barang yang itu masih bisa kita pakai, masih layak kita gunakan, ya tidak usah membeli barang yang sama. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, kita lanjut. Karena apa anak-anak, ketika kita sering melihat makanan, iklan makanan yang ada di televisi, kemudian kita tidak selektif tentang higienisnya ataupun kebersihannya, maka nanti kita sendiri yang akan merasakan, ya. Nah, mungkin perut kita jadi sakit atau tenggorokan kita jadi sakit. Nah, tentunya anak-anak yang solih sudah bisa pintar mencari makanan yang sehat. Karena apa? Makanan yang tidak sehat, minuman yang tidak sehat akan menyebabkan diare. Yuk bersama-sama kita akan melihat di sini tentang gangguan pada organ pencernaan. Yang pertama diare, gitu ya. Diare itu apa? Diare itu sebagaimana pengalaman kita ya, senantiasa sering buang air besar dengan tinja encer atau berair. Tentunya dengan frekuensi yang lebih sering dari biasanya atau dari kebiasaan normal kita. Nah, gejalanya apa anak-anak? Gejala atau tanda-tandanya buang air besar encer dan sering kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan perut kembung. Nah, tentunya kita juga dianjurkan untuk mencegah, karena pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Pencegahannya bagaimana? Yang pertama, minum air yang sudah matang. Nah, dididihkan dulu sampai mendidih. Dimasak terlebih dahulu sampai mendidih. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan diri dan lingkungan kita. Yang ketiga, mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian yang keempat, tidak mengkonsumsi makanan sembarang. Makanan yang banyak zat-zat adiktifnya harus kita hindari. Kalau misalnya ingin sedikit aja ya. Nah, anak-anak semua itu tentang diare. Diare, nah nggak ingin lagi ya, karena memang sakit dan itu juga termasuk penyakit yang berbahaya. Karena apa? Secara umum penyebab diare akan kita pelajari berikut ini. Yang pertama, infeksi virus. Nah, nih, rotavirus adalah penyebab diare pada anak. Nah, kemudian yang kedua, infeksi bakteri dan parasit. Ini masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Kemudian yang ketiga, intoleransi makanan. Terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu, sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Yang keempat, penyebabnya adalah alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik. Sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan bakteri yang jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Kemudian yang selanjutnya disebabkan karena mempunyai penyakit usus. Biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Nah, yang terakhir adalah gangguan usus fungsional. Mungkin karena stres ya. Nah, sehingga anak-anak jangan stres ya, jangan bersedih karena Allah itu selalu bersama kita. Nah, anak-anak,
bagaimanapun ketika kita sakit, kita harus tetap berobat. Nah, bagaimana anak-anak ketika kita diare, apa yang akan kita lakukan? Nah, iya, betul, mencari obat, dan kita tetap senantiasa berdoa karena fa'idza marirtu fahuwa yashfin, gitu ya. Ketika engkau sakit, Allah akan menyembuhkan. Tetapi kita harus juga berikhtiar dulu mencari obatnya. Nah, kalau tidak ada oralit kemasan dari pabrik ya, kita bisa membuat oralit sendiri nih ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan ini setengah sendok teh garam, 6 sendok teh gula pasir, 1 liter air hangat, pisang secukupnya untuk menambah kalium dan rasa. Bagaimana cara pembuatannya? Yang pertama, larutkan gula dan garam dalam air hangat. Diaduk-aduk ya, supaya lebih cepat. Dan yang kedua, pisang dapat dilumatkan secukupnya atau dicampur atau dimakan begitu saja. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ketika kita sakit, kita tetap harus berusaha untuk sembuh. Yang Bu Guru sayangi, untuk gangguan organ pencernaan, kalian sudah memahami meskipun hanya satu. Silahkan nanti kalian cari referensi yang lain tentang gangguan organ pencernaan yang lain. Bisa mah, bisa penyakit yang lain. Nah, yang terakhir anak-anak yang kita pelajari adalah tentang properti tari, sama dengan materi yang kemarin. Nah, silahkan anak-anak ketika kalian bersantai, boleh kalian bertanya pada ayah bunda ya, tentang asal daerah nama tarian yang ada di sini, beserta properti tari yang digunakan. Nah, anak-anak yang Bu Guru sayangi, tentunya pelajaran ini sudah selesai. Insya Allah kita berjumpa lagi di materi yang akan datang. Semoga kita senantiasa bisa dijaga kesehatannya oleh Allah. Kita sendiri juga bisa berikhtiar dengan sebaik-baiknya, senantiasa beribadah pada Allah, menjaga kesehatan kita dan juga menjaga kebersihan kita. Anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Kurang maaf, billahi taufik wal hidayah. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.